Oke, kita ketemu kembali dengan Papi Ropan di acara Nostal Bola. Dan terima kasih buat Anda semua ya yang sudah mengikuti terus acara Nostal Bola ini. Dan sebelum saya memperkenalkan tamu istimewa saya pada saat ini, pada episode kali ini, kita akan ikuti dulu ada kejutan ya buat sang tamu saya, tamu istimewa saya yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Dan inilah kejutan yang saya nggak perlu bilang ke yang satu ini. Nanti sebentar katanya harus disimpan nih Bang. Silakan. Wah. Halo buat Nostal Bola, terima kasih Bos UP Mas Untung Pranoto yang sudah berkenan hadir untuk berada di acaranya Bang Ropan. Tentu saja ini semua karena Bang Ropan dan juga Bang UP juga ada Bung Gita. Mohon maaf saya tidak bisa untuk ada di studio saat ini yang sebesar-besarnya karena tugas negara di Bali. Jadi apresiasi penghargaan saya dan juga ucapan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa di studio. Semoga berkenan ada di studio Jebret Media TV. Semoga bisa banyak memberikan insight untuk para penonton kita, pengalaman dan juga masukan buat Jebret Media TV. Terima kasih sekali lagi buat Bang Ropan. Masak lagi ikannya buat next episode ya. God bless you all. Jebret. Siap. Nah itu dia tadi ada wejangan atau ada ucapan selamat datang ya, ada sambutan dari CEO kita yaitu Valentino Simajuntak. Dan hebat, kepada siapa? Wah ini pertama kali loh dari seluruh episode yang ada semuanya dari Euro baru kali ini CEO secara khusus iya menyampaikan salam dia, ucapan selamat datang dia buat tamu kita yang satu ini. Nah siapa tamu kita ini? Anda penasaran? Dia adalah Untung Pranoto. Saya bisa panggil Mas, panggil apa ini kawan saya yang juga berhasil menemukan saya dulu waktu di RCTI. Wah dia yang kalau nggak ada Mas Untung ini sulit kita berkembang untuk bisa berkreasi di lapangan hijau kan. Tapi memang dunia ini kecil ya. Ketika dia sudah jadi ya dalam tanda kutip lah dia nggak lupa juga kita undang dengan senang hati dia nggak sombong tetap biasa orangnya biasa aja. Iya Mas Untung ini jadi nggak ada saya sibuk nggak siap tunggu waktunya mantap dan akhirnya hari ini dia menepati janjinya datang. Selamat datang Mas Untung. Thank you Papa Rops. Ini luar biasa makanya CEO tadi memberikan sambutan itu karena kaget Mas Untung kok bisa. Iya kan sibuk bukan nggak mau tapi sibuknya ini. Untung nggak macam begitu dong. Jabatan ini merendah terus tuh. Merendah dari dulu sampai sekarang itu lihat tuh. Biasa aja begini merendah nggak begitu loh Bang Ropan. Biasa aja Bang. Ini bawaannya aduh. Gimana Mas Untung? Iya. Alhamdulillah bisa diundang. Bisa dah. Alhamdulillah iya dong kita berterima kasih terus ini. Kalau ngelihat dari platformnya Bang Ropan kan ngobrolnya tentang bola, tentang historical orang TV itu kan menarik kan. Nah itu yang kita coba yuk kita ngobrol bareng-bareng. Gitu. Mestinya ada Mas Gita ini ya. Jadi saksi ya. Gita tuh Hadi, Yoyon. Irwan. Kemarin kita sudah sudah janjian Mas Untung. Aduh. Iya, tapi nggak tahu bukan salah saya. Kita jaga jarak kayak tergandeng. Nggak tahu, mungkin karena ini cuma di muka aja pura-pura. Oh ya siap. Begitu datang nggak nongol dia. Padahal kalau ada Gita enak ini kita ngobrol masalah lalu kita. Pastilah. Pasti. Jadi Anda bisa tahu bahwa Mas Untung ini sebelumnya itu produser di SCTI. Eksekutif produser sampai di net juga. Konten kreatornya, pokoknya banyak sekarang sudah advisor, waduh, udah top, udah jadi orang kaya dia ini, udah amin, diaminin kan. Jadi bagi Anda semua kalau mau bikin apapun yang menyangkut dengan podcaster, ini silakan hubungi. Termasuk di Jebret ini tadi udah tawarin dia ke CEO, kalau Jebret perlu orang, dia menawarkan diri ya. Siap bayar nggak CEO? Itu siap bayar kawan sih kawan, sih kan sahabat sih sahabat. Tetapi kalau di bidang begini profesional ya harus fulus. Mas Untung, ini saya karena mungkin Mas Untung ada banyak acara juga setelah ini. Saya ini langsung to the point Mas Untung. Bagaimana Mas Untung kok bisa ke TV? Itu dia ceritanya dari orang pingin tahu ini. Historicalnya sih gini. Dulu tuh ceritanya tuh ketika saya lulus kuliah itu malah justru saya ke ekonomi. Ke ekonomi. Ada angan-angan nggak dulu bawa masuk ke sini coba. Ketika saya nyuci mobil bapak dulu waktu masih SMA, tetangga saya lewat. Ini template nih kalau orang-orang yang pernah dengar cerita saya template tuh sebetulnya.
Saya ngelihat tetangga saya namanya Arif, saya masih ingat tuh. Arif. Kerja di bank. Ah, Nah, ibu-ibu pada saat belanja gerobak dorong itu kan. iya. Wah, bangga ya kita punya anak kalau bisa kerja di bank kayak Arif gitu. Wah, Jadi dulu bang ini. pattern dong. Pattern, iya. Itu dijadikan patokan bahwa kita kerja di bank, orang tua kita bangga. Oke, saya kuliah di ekonomi. Ah, Ekonomi, terus saya kerja di bank. Saya kerja di bank, kok kerjanya begini ya? Ngutak-ngatik angka, tiap minggu tutup buku, tiap bulan tutup buku. Akhir tahun tutup tahun. Ini kerja apa sih kerja begini? Nggak ada. Mungkin karena memang dikasih gift ya. Cuman saya percaya kreatif tuh bukan gift sih. Cuman maksudnya orang nggak bisa diem kan. Terus coba oke, dunia apa lagi yang menarik ya dari bank? Dari pindah bank sih pindah ke bursa efek. Oke, kalau orang trader tuh kan keren banget ya. Kuliah lagi ke trader, masuk ke trader, pas Krismon nggak ada trading, berhenti. Nah, terus Krismon itu ya? Krismon 98 98 ya. mid. Terus saya pindah jadi wartawan lepas di Republika. Setelah itu, nah saya dipanggil sama Irwan. Oh sempat ke Republika ya? Maksudnya? Sempat. Oh jadi anda tak sempat ke Republika sebelum top di SCTI. terus. Jadi wartawan lepas, terus baru saya dipanggil Irwan ke reporter sport. Tahun berapa tuh mas? 98 juga. 98 pas Krismon itu. Berarti Piala Dunia di Prancis itu. Ya tapi saya after itu. After itu iya. After itu saya masuk. Jadi kalau nggak salah bulan September atau Oktober saya masuk ke RCTI. Starting dari reporter. Nah pada perjalanannya memang orang gatel kali ya. Saya tuh pertama kan di Liga Calcio dulu kan. Liga Calcio, iya betul. Bang Ropan di highlight terus masuk ke Champion, masuk semua terus buat program. Nah di sport itu jagoannya banyak. Jagoannya banyak. Maksud untuk ngobrol cerita jagoannya nih, coba. Jagoannya banyak. Ada Gita tuh. ada Geboy. Ya, Ahmad Geboy. Ahmad Chef Geboy. Ahmad Chef. Nah. Ada Erik Irawan. Wah, si gajah. Iya, ada Kristi, ada Amin, ada Hendy banyak. Ayu sudah ada belum? Ayu belum. Itu masih yang level saya dulu ya. Saya paling junior dulu waktu masuk. Itu orang kalau dilawan kalau Gita itu dilawan susah dari data. Dengar Git. Tuh. Itu kayak komputer jalan. Kalau dilawan susah nih. Susah. Iya. Dia bisa nelanjangin orang dari sisi data kan. Terus saya mikir, wah ya peluang ya, bicara peluang kalau kita karir pet dulu kan gimana kita bisa tumbuh, berkembang tapi kita juga bisa punya spesialisasi. Ya. Jadi saya itu bukan orang yang jago nulis bisa, tapi kalau bicara data saya biasanya harus cari data dulu. Kalau kita kan enggak. Ngotek, ketok terus ngedit itu cepet banget. Iya. Jadi kalau saya dulu bicara deadline misalnya Jumat malam gitu ya, malam, saya Kamis tuh bisa udah kelar tuh. Udah kelar. Gita Jumat siang masih santai, kurang ajar gak sih? Oh, kurang ajar, masih santai Jumat masih siang. Santai. Git ngedit kan jam 5. Ya. Kelar. Enak banget hidupnya dia. Karena emang spesialisnya di situ. Iya. Nah, dari situ saya belajar gimana ngemas program. Oh gitu ya. Jadi saya tuh spesialisnya ngemas program. Jadi setiap Euro, setiap World Cup itu saya tuh nggak pernah diberangkatin, emang kurang. Jadinya kekurangannya itu. Tapi saya yang meeting. Tapi yang ngatur semuanya kan di persiapan kan? Iya. Look programnya. Jadi yang paling mengesankan tuh sebetulnya waktu kita bikin studio di Air Mancur. Bang Ropan ada nggak gitu ya? Yang di depan itu? Ya depan. Oh, iya. Itu bikin bola karena satu, pada saat itu kita tidak ada studio. Waktu itu MNC kurang studio karena kan programnya banyak. Terus kita harus punya look on air yang bagus. Nah kepikiran nih ada Air Mancur, kita bikin aja tuh bola dunia. Nah itu sempat dipuji-puji sama FIFA dulu waktu itu, dia bilang wah gila orang Indonesia negaranya nggak ikut bola aja bikinin produksinya kayak begini. Nah itu siapa dulu dong? Nggak ikut negaranya tapi di belakang layarnya siapa dulu? Di belakang layarnya siapa dulu? Terus itu ngebuat kita tuh iya ya. Ternyata mengemas program itu membuat saya tuh fun, seneng. Gitu. Dari situ mulai senang tuh? Senang, selalu senang saya kalau buat program sebetulnya dari mulai masuk tuh. Udah enjoy. Ya, pokoknya lebih senang mengemasnya. Lebih mengemasnya gimana sih, siapa presenternya sampai komentatornya, terus gimana kita nge-matchingin isi programnya seperti apa. Dari sport itu kan berkembang akhirnya dilebur. Nah lahirnya itu dahsyat, hit musik, konser apa semuanya. Pada saat itu saya ingat banget
mati suri musik Indonesia tuh udah hampir 2 tahun karena nggak ada program musik di TV. Lahir hit musik dulu baru ke dahsyat. Jadi memang spesialis saya tuh lebih ke kreatif kali ya Bang ya. Mikirin program, look program, konten, pacing, apa semuanya yang gimana orang tuh suka gitu loh. Oh, jadi perlu pemikiran yang ini dong, persiapan ini Gini dong. Sebetulnya gini Bang. Saya selalu percaya kreatif itu tuh bukan apa ya, bakat. Ternyata bisa dibentuk. Kreatif itu bukan bakat kata Mas Untung. Bisa Kreatif dibentuk. itu bukan, bisa dibentuk. Jadi gini, saya tuh pernah ikut APMF di Bali itu kan setiap tahun diadain tuh. Nah, saya belajar gimana how to think kreatif. Oh iya. Ternyata otak kita tuh bisa dipolakan. Bisa dipolakan dan itu berharga juga buat hidup kita. Jadi kalau misalnya kita lagi ngadepin persoalan gitu ya, kan banyak persoalan yang sering kita hadapin dari semua program, deadline, timeline, terus apalah namanya. Kalau misalnya kita waktu yang mepet ngambil keputusan yang tepat, Deadline-nya tuh, nah deadline. itu yang butuh pemikiran kreatif banget sebetulnya. Gitu ya. Kayak gini deh, yang paling urgent ketika Euro yang Pak SBY, Amin Rais, Ibu Mega, Pak Wiranto, siapa tuh semua capres itu pada saat final Euro harus live bareng dari 8 titik. Berarti itu Euro 2004. Ya. 2004 di Portugal. Betul. Yang juara Yunani saat Yunani. itu. Ya. Terus Nah pada saat itu kalau source di TV itu cuma ada 4, AUX 1, AUX 2, FS1, FS2. oh gitu. Sementara kalau kita harus 8 orang itu masuk berbarengan nggak mungkin. Jadi bagaimana diatur? Nah itu makanya butuh kreatif. Makanya 4 itu, Biasa ini. 4 itu kita tapping dulu live. Windownya 8. Sebetulnya yang live itu kan semua established shot doang. Ya. Established shot. Windownya 8, Ya windownya 8. Yang live sebetulnya 4. 4 yang live. 4 live, 4 kita tapping dulu. Nah ketika live kan berarti dari 8 turun dong 7. Buang 1, 6. buang 1, Nah, ya kan? Nah itu tinggal yang ini dibuang, yang dicolok 1 gitu source-nya. Gitu, jadi kalau mikirin, nah saya juga senang belajar teknis dulu. Jadi gimana sih sebuah produksi TV yang baik gitu loh. Nah masalah depth gambar, masalah kombinasi. Kalau kita mikir sebuah program itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak ada orang hebat di broadcast. Oh gitu. Nggak ada. Menurut saya nggak ada. Tim yang hebat. Tim ya? Tim. Karena gini, Tim. kalau kita bicara konfigurasi objek di panggung aja, ketika dia ketemu LED, itu yang harus adjust nggak cuman kamera. Jadi ada lighting, ada LED, ada kamera control unit untuk menghasilkan objek yang bagus. Ya. Nah itu jadi teknisnya kita belajar, kreatifnya kita belajar untuk menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Jadi benar tim memang ini ya. Ya bukan, saya lebih dulu tahu aja dibanding Bang Ropan karena Bang Ropan nggak pernah mau tahu. Itu dia. Saya baru tahu ini cara untuk kenapa nggak dari dulu Mas untuk bilang ke saya begini biar enak, biar saya tahu. Iya. Habis mau telepon Ropan bisa nggak datang komentator aja diatur sama beliau ini. Ropan di sini ini beliau yang atur pertandingan ini tapi nggak kayak begini baru sekarang justru sudah sekian tahun. Iya. Dikasih tahu. Dulu kan kalau bicara TV, objek TV itu kan kalau objek orang berdiri, duduk atau apapun, kita selalu menghindari backdrop terlalu dekat. Why? Karena harus ada dimensi. Kayak gitu. Itu belajar yang simpelnya. Jadi kalau Luar biasa ini. kalau kita nempel terus penempatan lampu spot itu harus 45 derajat. Why? Ada alasannya, semua ada ilmunya. Jadi sampai gini aja, yang paling simpel saya pernah belajar dari Jack itu dulu masih sekarang suaminya si Om Email itu. Jadi pemilihan audio dalam sebuah TV ataupun radio itu ditentukan berdasarkan data. Gimana maksud coba? Jadi gini, kalau misalnya radionya itu pingin pemirsa muda, Ya. orang muda tuh suka yang lebih treble. Kalau yang mau mengambil yang lebih mature, dia agak ngebas. Jadi semuanya itu ada ilmunya, nggak cap-cip bahwa orang tuh mikir kayak kenapa sih ada RGB, red, green, blue. Itu ada ilmunya.
Jadi ketika kita menentukan tone color dari sebuah program, Iya. itu ada tujuannya pasti. Nah, kadang-kadang orang yang nggak expert di situ ikut campur, itu subjektif memang. Subjektif sebetulnya apa di ilmunya kok. Ada ilmunya. Kenapa sih kita milih warna ini? Kenapa kita begini? Kayak kita bicara Medan. Ya. Medan tuh suka warna merah. Wih, oh gitu ya. Mostly. Makanya baju PSMS apa warnanya? Ada hijau, Hijau dikit. hijau dikit, Merah. merah. Iya. Gitu. Surabaya beda lagi, Bandung beda. Bandung beda. Tapi memang itu ada ilmunya. Kenapa? Sebetulnya gini sih. Di dunia ini kan sebetulnya lebih banyak kita psikologis. Menerjemahkan psikologis itu dari macam-macam cara. Kayak dari dunia entertain, dari dunia olahraga, misalnya semuanya itu drama kan kita. Sebetulnya kita kemasnya untuk mendeliver bagaimana kita menginfluence audiens kita. Kayak Bang Ropan nih sekarang bikin program ini Nostal Bola. Nostal bola ya. Nostal Bola tujuannya. Tapi kan nggak perlu disampaikan Nostal Bola itu adalah nostalgia bola. Nah, tapi dengan Nostal Bola orang tahu itu isinya nostalgia bola. Nah, kalau semua jargon, semua kayak jebret, kenapa dia pakai jebret? Lebih gampang orang dengarnya, lebih gampang orang ingetnya. Tapi mungkin pada saat itu keceplos aja. Ada ilmunya sebetulnya, Bang. Luar biasa ini pengetahuan ini. Jadi dapat ilmu ini jebret apa ilmu. Jadi ya CEO ingat ya, ini karena ini ilmu mahal. Jadi kalau mau panggil untuk webinar, kemarin Mas Gita itu dibayar tuh webinar tuh. Wow. Dan kalau Mas Gita jadi bayar mahal sama CEO, kenapa ini enggak? Jadi tuh ketahuan tuh, bikin webinar khusus, jadi banyak yang nonton, bayarnya mahal lagi. Buat masuk untuk sudah siap. Jadi ingat ini Pak Enggak, CEO Bang. luar Sunahnya biasa. kan gini, sunahnya ilmu itu kan harusnya dibagi. Nah, Jadi saya berasa gini, banyak orang di dunia TV, dunia broadcast itu taunya setengah tapi berasanya tahu semua. Tahu setengah berasa sok tahu semua. Sok tahu semua nih. Jadi gini, nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nyoba, belajar, memang paling bagus itu kan ketika kita nyoba nyebur gitu kan. Saya juga dulu begitu kan, sotoy, bikin bola gini, wow setnya begini, kita bikinnya begini. Tapi kan seiring umur gitu kan, jadi orang makin dewasa kan. Iya. Makin dewasa kita belajar, kenapa sih bisa begini? Kenapa sih ini bagus? Orang menilai ini bagus tuh kenapa? Oh ternyata begini, oh kenapa begitu? Nah, sampai saya nyari titik gimana sih belajar kita itu bisa berpikir kreatif. Nggak mungkin dong orang bisa dibilang hebat. Oh, dia hebat banget ya, gampang banget bikin program diokein. Nah, ternyata ketika saya belajar itu, oh gini pola pikir kreatif ya. Jadi otak kita tuh dibikin modul kalau ketemu persoalan harus kemana, harus gimana. Nah, itu yang paling menarik sebetulnya. Iya. Oke, saya mau tanya nih Mas Untung, kan masuk di 98. Ya. Berarti 2000 itu ada Euro di Belanda Belgia kan? Betul. Ya kan? Nah, kemudian 2002 di Jepang Piala Dunia. Nah. Ya, sebelum 2004 tadi yang Euro kan? Betul. Nah, ini nih bagaimana Mas Untung ini bisa mempersiapkan, menentukan orang-orang sesuai dengan kriteria kan persiapan nih. Ya. Lu mesti kirim begini, tim ini harus begini. Itu gimana? Saya dengar dari kita, wah itu Mas Untung yang atur. Oh, iya, katanya kita ngomong gitu. Katanya mesti kirimnya begini persiapannya itu bagaimana Mas Untung? Kemudian menentukan komentator, hostnya kan Mas Untung juga terlibat ya? Ada dulu sih ada ini ya. Dulu ada Om Irwan, ada saya. Ya. Ya ada semua sebetulnya. Semua, Cuman ada kepentingan klien juga kadang-kadang yang gitu. kita coba adjust ya. Tapi mostly kita yang ngatur memang. Ya. Tim gitu kita ngatur. Jadi apa yang mesti kita liput, siapa yang ngeliput, kita tahu kapasitas teman-teman. Itu dia. Nah, Pertama itu. Jadi penting. nah Iya. sebetulnya ini balik lagi nih pemikiran. Kalau kita mau menentukan kreatif, kita punya data, much better. Jadi kreatif itu bukan gini, kan banyak orang bilang ini, wah gue orang idealis. Ya dong. Iya, iya. Kan banyak tuh orang Banyak, TV, orang seni ngomong, wah gue orang idealis. Tapi kata-kata idealis itu harus dicerna dulu kan. Iya, Iya dong, kan kalau gini loh. Idealisnya bagaimana? Iya, kan? idealis buat siapa? Buat siapa? Kalau idealis buat lo doang, ya udah lu bikinnya sendiri konten. Bikin aja sendiri lo. Nah, Iya. apalagi kan dulu TV kan. TV itu kan wah kalau lo jelek itu gampang banget kita dihujat. Ya kan jelek sedikit ngomong komentatornya dulu saya inget banget tuh ada apa namanya Mas Ari kan, Mas Ari Sudarsono tuh. Wah, dia kalau jadi presenter kan oke banget. Oh iya. Mas Ari. Iya kan Mas Ari Sudarsono. Saya inget banget tuh dulu ketika ngomongin Buffon. Buffon apa Gigi Buffon. Ya Gianluigi Buffon gitu. Buffon, Terus nah.
Dia bilang waktu itu kan dia ada di Parma. Di Oh Parma. betul, dari Parma memang dia. Iya, Ya. dari Parma kan. Sebelum ke Juve. Sebelum ke Juve. Hmm. Terus dia kadang-kadang suka gini, oh iya kita lihat Gianluigi Buffon dulu pernah main di Inter Milan. What? Bung Ari kalau nonton ini itu masa lalu Bung Ari. Kita ngobrol santai, itu Bung Ari bisa kesini juga. Terus undang dong. Undang, kita undang itu. Terus sebelum saya waktu itu jadi FD-nya. Jadi kalau dulu di bola, Iya. di bola itu FD. gini bang, orang di bola itu reporter itu keuntungannya ya. Pada Iya. situ saya anggap itu gift karena kan kalau kita bicara dunia entertain, produksi entertain tuh ada FD, ada kreatif, ada penulis naskah semuanya. Nah di bola enggak. Kita jadi redaksional, Ya. jadi wartawannya, kita jadi tim krunya. Jadi kita eksekusi sendiri. Eksekusi sendiri. Jadi FD kita sendiri, kita yang bikin skrip, kita yang bikin rundown, kita yang bikin template, kita yang Iya, bikin rundown, grafis, ya, semuanya. Nah, ketika saya nggak ada FD waktu itu saya ingat banget tuh FD-nya lagi berhalangan gitu ya. Terus wah Merangkap dong? Saya merangkap. Yang di control room waktu itu siapa ya? Gita kalau nggak salah ya. Apa Hadi, Erik? bukan Erik. Enggak Erik, si Hadi malah belum datang. Hadi belum datang. Ya. Hadi, nanti kita cerita Hadi. Hadi ini emang mukanya muka innocent. Innocent. Ya, nanti di sebentar loh ya. Ini masih zaman dulu nih Yoyon kan. Iya, Yoyon. Iya. Nah, pada saat kita jadi FD gitu, kan ada running report kan? Running report. Wah, Yeah. Mas Ari kan wah, udah deh kalau anchor dulu kan bicaranya kan Ari salam olahraga. Wah, udah orang semua meleleh lah pokoknya. Nah, tapi kan dia spesialisnya di basket. Nah, Di basket, pada ya. saat itu presenternya juga berhalangan. Tapi RJ masih ada waktu itu. Udah ada kan? Masih, Masih tapi belum dong? masuk. Belum masuk ya? Belum masuk. Masuk ya. Iya. Nah, udah tuh Mas Ari bantuin dong ini. Oke, gitu. Jalan running report mati nih gue running report kan, running report. Waktu itu komentatornya siapa ya? Gue lupa Maskus apa siapa. Nah, begitu dia nyemplung komentator, iya penyelamatan yang hebat sekali dari Gianluigi Buffon, Iya. wah, kiper yang pernah bermain di Inter Milan. Saya bikin, Pak, aduh, bilangnya. Inter Milan. Iya. Oh salah. Salah. Oke, saya ralat. Eh. Ya mohon maaf tadi saya keselipan gitu. Wah, jadi pinter ngelesnya. Nah itu juga menurut saya pemikiran Dan kreatif. percaya diri sekali ya. Percaya Iya, diri. Yang menguasai penting- betul ya. Nah, Itu yang karena penting. gini, Nggak di, gugup. di dunia entertain itu satu sih bang. Kalau gue ngeliat, Ya. kita siap nggak siap. Ada persoalan apapun di belakang kita, orang nggak mau tahu. Ya. Iya kan, Bang Ropan kan kalau dipanggil Iya. jadi komentator, mau di rumah diomelin istri gara-gara panci bolong ya orang nggak mau peduli kan. Betul. Lu kok datang, lu udah keren. Iya. Siap Harus data. Siap. Iya. Siap Harus. data begitu ditanya, ya lu mesti jawab. Betul. Nah itu memang udah prinsipnya orang TV sih. Siap nggak siap, jawab keadaan apapun di belakang kita, orang nggak perlu tahu. Gitu ya. Orang nggak perlu tahu. Pokoknya kita harus well perform aja. Nah, kalau Mas Untung, kalau yang ini saya mau tanya nih, kalau yang apa agak ada suka dukanya ini, yang dukanya di mana biasanya nih? Yang agak Mas Untung masih berkesan sekali nih. Yang di mananya dapat tuh? Di persiapan mana? Persiapan pas Piala Dunia Euro yang Piala- ada sulit tapi gimana tuh? Piala Dunia 2002 yang Jepang 2002. Korea. Apa sulitnya gimana tuh? Atau dukanya gimana nih? Nggak Ada sulit ceritanya? sih. Jadi gimana? gini, pada saat itu saya harusnya berangkat, Nah ini bagus nih. Seharusnya berangkat. nggak jadi. Jadi yang ganti siapa? Kita lagi nanti. Erik kalau nggak salah. Iya, karena kita pernah ngomong waktu itu. Saya pernah diutus, tiba-tiba disuruh, kaget dia Mas Untung yang bilang katanya berangkat Iya. dulu gitu. Jadi- Oh, jadi Erik yang ganti. Yang ganti Erik. Jadi gini, ya kalau saya jadi manajemen pun akan melakukan hal yang sama mungkin ya. Jadi nggak ada yang mikirin kemasannya di TV itu jadi apa. Oh. Jadi pada saat itu kan ada Yoyon, ada Erik, ada Gita, ada Geboy. Geboy berempat, iya, Geboy. Ya. Itu 4 jagoan dikirim kan? Ah. 4 jagoan dikirim. Tadinya saya. Jadi empat itu dikirim tuh semua. Dikirim semua. Kurang ajar kan? Ditinggalin sendiri. Saya tinggal sendiri. Wah, ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Yugit, gimana sih lo? Waduh. Ini kurang ajar. Jadi ya tapi menurut saya ya benar sih kalau siapapun ya waktu itu Irwan memutuskan Balinda gitu ya memutuskan karena Oh iya, balik. yang memikirkan di studionya itu emang nggak ada pada saat itu. Mau dikemas seperti apa? Karena kan kalau kita bicara World Cup kan rate-nya mahal. Iya, mahal memang. Terus kita mau bikin suplemen programnya apa untuk dijual paket.
Pas itu marketingnya ada Aida gitu. Aida, Iya. mau jual apa nih kita nih? Masa cuma live-nya doang? Enggak, kita mesti bikin apa gitu kan. Kita bikin. Oke. Biasa dulu Mas Untung masih ingat nggak? Dulu saya potong sebentar. Kita dulu Mas Untung suka dikirim ke apa tuh? Roadshow kemana-mana tuh. Oh kan? iya. Oleh stay kan? Itu kan rangkaian kan? Rangkaian tuh. Nah makanya itu Iya kan? dari rangkaian Paket kan? paket. Karena kalau kita jualan World Cup ya, kalau kita cuman jualan matchnya aja, for sure uangnya nggak akan nutup. Makanya Ida agak sedikit waktu itu kan. Wah itu marketing pontang-panting mikirin paket apa sih yang bisa kita jual, terus kreatif apa yang bisa kita create buat sponsor. Misalnya sponsornya kan dulu banyakan rokok ya. Kalau nggak paling sering sih. Nyebut produk boleh? Apa-apa kan ada tapping ini udah santai aja. Jadi kalau dia punya program sebagai main sponsor, kita harus nyiapin program-program yang bener-bener warnanya dia banget, feel-nya dia banget, terus kreatif gitu. Jadi kita mesti mikirin program-program itu. Jadi ketika mereka berangkat ke sana sih ngerasa waduh ini nggak fair nih. Tapi saya ditukar waktu itu liputan Liga Italia. Oh gitu. Nah liputan Liga Italia itu pun saya belajar. Saya belajar gimana mendirect bola. Oh begini bola ngedirect. Setelah mereka pulang atau? Enggak, setelah mereka pulang. Pulang baru ke Italia sendiri dong. Ya. Wih. Nah ini Sendiri. ketika pada saat World Cup 2002 itu kan programnya bisa dibilang sebetulnya live-nya kan sore ya. Iya agak sore kan Korea. Sore ke Korea malam Jepang. kan, iya kan? Tapi kan kita pulangnya itu saya ingat banget kok. Saya pulang tuh jam 5 atau jam 4 pagi. Saya masih balik kantor itu jam 10, itu setiap hari 40 hari. Pulang jam 5, balik jam 10. Wah, istirahat bagaimana tuh? Nah, itu dia. Ya kan? Pas akhir 5 jam, final, iya. pas habis final saya tipes tuh. Habis final langsung tipes. 40 hari. 40 hari. Iya, hanya 4-5 jam itu Iya. isinya. Jadi, Pulangnya. pulangnya sejam. Pulangnya iya, baliklah. Waduh. Saya sampai waktu itu saya ngontrak rumah dekat kantor karena saya pengen istirahat cukup. Tapi nggak ada beban loh. Quote on quote saya nggak ngerasa itu beban. Jadi senang aja ngerjainnya gitu loh. Senang. Nikmati ya. Menikmati. Bener-bener. Apalagi kalau misalnya liputannya kita gitu, kita aduin sama Erik, kita aduin sama Geboy. Dari stadion ini, iya kan? Suka laporan dari stadion ini kita benar. Terus ketika kalau dulu kan kita conference call kan mahal pakai satelit dulu kan. Dulu. Yang kita lakukan kan masih phone call aja kan. Phone call gitu. Nah kadang-kadang saya suka isengin tuh kasih telalet. Terus begitu pulang, wah lu kurang aja lu kasih telalet gitu ya. Itu buat lucu-lucuan karena buat akhir ceritanya juga lucu kan. Yang bener nih lucu-lucu begini nih. Iya jadi saya tuh paling jahil tuh apa ya ngotak-ngatik itunya sih Bang dari dulu Bang. Oh gitu ya. Saya jahil banget kalau untuk Suka kerjain juga sama orang lain, suka kerjain mereka ya. Karena kan saya nggak pernah berangkat. Wow. Saya nggak pernah berangkat untuk liputan seperti itu, event seperti itu. Tapi saya yang megang, oke, Git, laporan lu baru 4 nih Git. Cerita dulu. Nah, gimana? Ya, jadi gini, misalnya, cerita dulu kan. Git, lu di Jepang misalnya, saya lupa tuh. Enggak, kita di Korea. Erik di Jepang kalau nggak salah. Yoyon tuh di Korea, Geboy di Jepang. Iya, bagi dua-dua. Iya. Oke. Nah, kadang-kadang kan penyisian itu kan lebih banyak misalnya di Jepang. Nah, kita kan di Korea sedikit misalnya. Iya. Terus kita kan ngirim materi. Skrip dulu. Kalau dulu skrip dulu. Dulu tuh nggak kayak sekarang Bang. Dulu tuh apa kita kadang-kadang pakai fax masih ngirim skrip. Iya, saya masih alami itu. Iya kan? Pakai fax iya. Pakai fax terus kita lihat, wah ini beritanya ini. Terus, wah kita masuk. Kita masuk. Geboy masuk. Oke. Terus saya telepon. Git, berita lu cuma 4, Geboy 8 nih. Oh, gitu. gitu. Kita besoknya mau ngegulung. Ngegulung. Itu memang sengaja dikerjain begitu. Itu dikerjain. Wah, gitu. Itu yang luar biasa. Itu buat kita tuh apa ya? Karena kan kita harus ngisi highlight yang murni materi dari teman-teman. Memang ada apa namanya? Kiriman berita juga yang dari pihak UEFA atau FIFA. Iya. Kan ada, tapi kan enggak eksklusif. Enggak ada mic Cup kita di situ. Jadi kalau ketika ada Cube di sana kan eksklusif dong. Klien juga happy dulu kan. Nah itu, jadi tuh kalau misalnya apalagi Erik kan wah badannya paling berat kan dulu kan. Kesian. Jadi dia dilombain misalnya sama kita sama Geboy sama Yoyon. Wah itu lucu banget. Itu lucu banget. Ceritanya tertawanya sih setelah pada saat kejadian sih nggak ada yang lucu. Mereka stres
Stres mereka kalau wah ini materi kurang nih, durasi kita kurang gimana sih gitu kan? Karena mereka nggak cuma ngisi liputan, mereka harus ngisi apa namanya prediksi, profil bintang kayak gitu-gitu. Nah kita ngemasnya tuh bukan materi kiriman, kita bener-bener materi yang liputan dari teman-teman semua. Nah itu gitu yang ngebuat kita tuh dulu RCTI Sport tuh, waduh. Kalau RCTI Sport yang pegang tuh kayaknya mantap gitu. Bangganya tuh di situ. Itu kebanggaan dulu. Di Euro 2004 itu di Portugal kirim juga sih yang tadi tim itu dikirim lagi. Enggak? Nah kalau 2004 aku lupa ya, kalau nggak salah tuh udah eranya Hadi ya. Hadi udah masuk situ ya. Iya kayaknya Hadi nih. Berarti 2006 di Jerman sudah Hadi juga tuh ya? Iya. Piala Dunia ya? Iya. Itu udah Hadi. Kalau 2006 absolut kayaknya udah Hadi. Udah iya. Gita ke Glorisan tuh berapa aku lupa nih. Gue makanya pengen ngobrol sama Gita tadi gitu. Gitu ya. Jadi Hadi itu penerus Gita. Ya, jadi gimana tuh? Nah, ceritanya gimana Mas Untung nih soal Hadi nih? Gini, Hadi itu kan dulu masuk, saya benar-benar ketipu tuh sama Hadi. Ketipu ya? Iya. Jadi Hadi itu yang bawa, yang merekomen itu Taufik dulu. Oh gitu. Taufik itu kan orang baik. Wah, apa ya baik lah, Taufik itu baik. Terus bawa Hadi. Hadi kan juga pembawaannya kan cool gitu kan. Wah. Begitu kerja, kan kita kirim dulu ke Piala Indonesia, Liga Indonesia. Jadi 2 hari kerja, balik ke Jakarta, sehari pergi lagi. Iya. Terus pas satu season itu saya dengar cerita-cerita, wah bos itu Hadi bahaya. Kenapa? Matanya dulu waktu muda dulu ya, ini dulu dia. Dulu aja ini. Korbannya banyak tuh cewek-cewek di sana. Tuh nih lu, tapi dulu di itu masa lalu. Jadi ada korban-korbannya ya. Wah, banyak korban dah. Waduh. Setiap kota bisa dipanggil papa, jangan-jangan. Tapi kok Hadi enggak ngomong itu waktu di sini? Nih, kalau enggak ngomong itu justru dibuka sama Mas Untung gimana sih lu? Aduh lu sembunyi-sembunyi nih. Hadi terus tapi emang Hadi approach-nya tuh bagus banget sih. Itu anak pendekatannya bagus ya. Waduh, udah juara deh. Juaranya ya? Juara. Kalau Gita kan versi pendekatannya tuh yang lebih strike. Kalau Hadi tuh ada sesi apa ya? Kalau dia tuh bisa muter-muter tapi tujuannya sama, goalsnya dapat. Golnya dapat. Kalau Hadi bisa muter-muter. Bisa. Gita bagaimana? Kalau Gita strike dia cepet maunya begini, gue begini harus dapat begini kalau Gita. Nah kalau Hadi tuh negonya tuh bisa muter sana muter sih, tiba-tiba tadi dapat juga. Gita berhasil sih, jadi langsung strike begitu kan sih. Kalau Gita jadi perbedaan berdua itu beda sekali. Beda. Cuman goalsnya sama. Nah terus soal Hadi tadi gimana tuh? Innocent bilang apa? Hadi ini menarik ini. Terus Mas Untung gimana? Hadi itu kan kalau liputan kan gini. Kalau ketika kan transisinya dari Gita ke Hadi. Iya. Liputannya. Bedanya kan kalau saya dulu partner sama Gita. Sama-sama produser, terus saya yang IP. Kalau Hadi kan memang dia produser, saya udah jadi pimpinan produksi lah. Iya. Terus nggak banyak skill orang kayak Hadi kan? Nggak banyak bang. Oh nggak banyak ya? Nggak banyak. Yang nguasain sport A to Z itu selain Gita tuh menurut saya dulu ada Hadi, ada Agus, ada Nanang. Ya Nanang, siapa sih kan? Nanang. Nah itu mereka skill pengetahuan bolanya cukup bagus. Nah tapi ketika Gita nggak ada, Hadi yang cepat belajar gimana dia berkoordinasi soal ride, soal liputan, gimana dia bisa dapet akreditasi. Ya. Nah itu bisa dia dapat. Yang menurut saya ya mungkin ya manusia tercipta dengan skill masing-masing kali ya. Betul. Dan dia nekunin itu. Kalau saya kan lebih nekunin overall produksinya. Nah dia tuh masuk ke situ dan kebetulan kita butuh banget. Gitu. Ya. Jadi waktu saya bilang, wah ini kalau nggak ada Hadi repot. Akhirnya dia berangkat. Terus saya bilang, nggak semuanya juga event lo berangkat kali di gitu kan, rusak juga gitu nih. Karena ngeliputan itu kan lucu-lucu. Ceritanya saya juga nonton di podcastnya emang benar itu. Ada yang liputan digebukin salah mobil gitu kan, itu benar. Iya. Jadi ntar malam-malam laporan. Bos ini si Agus dipukulin orang. Loh kenapa? Agus ya? Iya, terus saya tanya, emang salah kita sih, salah kita. Cuman kan ya udahlah gitu. Namanya pahit di lapangan tuh begitu. Mas Untung kalau di antara 4 di zamannya Mas Untung itu, Erik, Yoyon, Geboy, Gita itu yang paling badung siapa sih, Mas?
Ini saya mesti tanya ini, kan pengalaman ini. Badung sih Badung semua Iya. sih, cuman Badungnya beda-beda. Nah, itu dia. Wah tapi ada cerita yang menarik tuh. Kalau kita tuh jahilnya minta ampun. Dulu tuh kita tuh punya sekretaris namanya Mbak Santi. Nah, kita nggak cerita nih. Kita nggak cerita. Kita nggak cerita nih. Ini Itu semua kebongkar nih sekarang. Iya, jadi mana? Santi, wis, nama Santi punya sekretaris Santi bawa anaknya ke kantor. Nah, Bawa anaknya ke kantor. Namanya Ai kalau nggak salah. Masih umur berapa? Sekarang udah gede, Ai udah kerja katanya. Anak itu pada saat waktu itu memang agak gelidik kalau orang Jawa bilang tuh apa sih namanya? Pecicilan. kecilan. Iya. Kita lagi deadline semua nih. Kita lagi deadline. Lagi matang. Tegang semua tuh nih. Tegang Iya. semua kan. Terus saya disamperin, "Om," gitu kan. Wah, aduh. Sabar. Erik, "Om." Iya. Oh, aduh, udah kesel kan. Nah, si Gita tuh benar-benar kreatif pada saat itu. Saya berpikir ini orang kreatif. Dia ambil teh botol. Ya. Di ruangannya Irwan pada saat itu ada Nah, dicampur dong. astaga. Lalu terus ini menarik nih. Ai minum ai. Oh, ai capek dong harus lari-lari gitu kan. Capek diminum kan. Minum. Ini jatuh dong. Mabok. Anak orang mabok. Tapi kita tenang dong, kita Iya. bisa kerja. Waduh. Iya. Pasti tanya, Itu kita. "Ih, kita tuh kerjaan Gila, terus." kita. Wah, keren gitu. Keren gitu. Wah, biarin aja deh, mending kita kerja kata gitu. Iya. Kita kerja. Ibunya kan nggak tahu kan. Ah. Ai pulang. Nah dulu Umi, pusing Umi. Pusing. Kita lu ya. Lu suka kerja anak orang lu, aduh. Itu jailnya kita, itu jailnya. Kita ini ternyata lu kenapa nggak cerita Git waktu itu? Oh, Mas Untung cerita semua, Hadi nggak cerita, Mas Untung buka di sini. Ternyata banyak cerita-cerita Anda yang menarik. Nah, Mas Untung, kira-kira apa event mana yang paling enak nih? Pernah alami paling enak tuh? Di Euro atau Piala Dunia kira-kira? Waktu itu Sebetulnya di semua. mana? Semua kan enak nih, bagus. Iya. Di mana yang berkesan? Pasti ada dong di antara semua itu. Masih ingat nggak di mana yang paling berkesan tuh? Yang paling berkesan itu yang waktu kita bikin studio kita di di Serpong ya, yang kita bikin Menara Pisa tuh. Tahun berapa tuh habis Yunani 2008 mungkin ya. Oh, 2008 loh itu. Jadi kita bikin Menara Eiffel. Iya? Menara Eiffel di Serpong. Di Serpong. Itu kita bikin studio juga di sana. Jadi kan ketika kita udah bikin bola dunia, Iya. itu kan orang wah keren banget gitu ya. Terus tantangannya what next gitu. Nah itu Ini Mas Untung juga yang ya juga. kurang lebih lah kita sama tim. Sama tim, ya. Cuman aku berpikir gini. Aku tuh selalu gini Bang Ropan. Ya. Kalau kita sudah bisa ngebit karya orang, kita kalau nggak ada yang ngebit lagi, kita harus ngebit karya kita. Jadi nggak pernah berhenti atau puas ketika punya satu program yang udah dinilai orang bagus, ya itu sudah lewat. Jadi kita harus mikir ke depan, kita bikin apa lagi gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau kepuasan pribadi, saya pernah ikut Bang Ropan dulu kan main pur-puran gitu, saya pernah. Oh, untung ada kepuasan pribadi itu. Itu pada saat Yunani lawan Yunani lawan Main, Portugal. Handicap dia sama sama Bang Irwan juga. Bang Irwan juga ikut-ikutan main. Handicap itu main atas bawah tuh kan. Pur-puran luar biasa. Tapi Mas Untung ini lupa dia mau ngomong. Dia pernah sama saya tuh, saya bawa ke Manado. Wah, Itu dia yang nonton ngomong. Liga Champion Iya, ya. Liga Champion. Wah. Dia bikin Manado, kita bawa. Dia lihat, wih Bang Ropan Manado boleh juga nih. Ya. Coba bagaimana perasaan waktu ke Manado Mas Untung? Wah, coba cerita dulu dong. Oh ya, saya tuh ke Manado pertama. Ada berapa kali kan? Bang Ropan sekali atau 2 kali saya lupa. 2 kali lah. 2 kali. Tapi selebihnya saya tuh lebih ke Idol. Idol ya. Audisi Idol saya sempat Piala ke Dunia kan ada Manado. Tris Irawan kita Tris sama-sama, Irawan. Tamara. Ya, Tamara Geraldine. Geraldine. Iya dong, masih ada. Wah, Temi itu kemana Temi. sekarang tuh? Ada masih kontak-kontak sama kita tuh. Temi. Nggak pernah diundang di sini. Nanti kita kapan-kapan satu-satu kita Oh. kita mainkan itu. Nanti gua kita, juga nanti kita kopi-kopi selain- juga sama dia. Dia bilang, kita ngopi-ngopi juga. Ayo dong. Tami panggil. Oh, itu keren itu. Ya, jadi Tamara dengar tuh sama Mas Untung nih Tam. Kita Iya. nonton nih dengar tuh. Pada saat itu Tamara itu satu-satunya mungkin ya. Pada saat itu ya. Pada saat itu. satu cewek yang ngelotok soal bola. Benar. Saya setuju. Ya kan? Luar biasa. Padahal dia berangkat dari presenter Boom Basket. Ingat kan? Boom Basket. Sama Iwake. Iwake, Nah, betul. Nah, ketika Boom Basketnya bungkus, ternyata Tamara itu menyimpan
bakat pengetahuan bola Iya. yang wah aku bilang nih gila nih cewek gitu. Luar biasa Tamara dulu. MU soalnya dia, Iya. ya. Dulu sama Ricky Jo kan, dulu Oh, iya, almarhum kan. almarhum. Wah. Iya. Jadi dulu memang paket itu luar biasa di zaman Mas Untung kita. Tapi dulu kita kalau gini, Bang. Ya. Kalau sekarang kan sebetulnya banyak orang tuh menilai jadi anchor itu mudah, anchor bola. Sebenarnya sulit loh. Iya. Sulit. Anchor sport itu nggak bisa instan. Coba Mas Untung jelaskan dulu biar semua bisa dengar nih langsung. Oke, gini. Gimana? Tio, Tamara, siapa lagi sekarang yang anchor yang jadi itu? Saya taunya Tamara, Tio yang pernah jadi ya. Itu kita jalanin dulu sebagai presenter kuis dulu. Olan masih ada kan dulu? Olan masih Iya. ada. Tapi kan Olan berangkatnya emang sudah anchor. Udah anchor ya dia juga. Ketenangannya Olan tuh menang dulu. Tenang Iya, gitu. Mau satelit trouble berapa jam Tenang. ngomong. Nggak Bang Roman pernah tuh? Pernah treble, waduh pernah sama dia. Iya kan, Tapi jadi orangnya biasa. tenang aja. tenang tuh. Jadi mau satelit trouble dia ngomongin apa, mancing apa. Nah Pasar itu. Belanda satu tuh dia luar biasa itu. Belanda. Tris Rawan gimana menurut Mas? Wah Tris Rawan lebih keren ya. Data keren, ketenangan oke, speed dijaga bisa. Nah Nah, terus kalau kita bicara anchor, anchor bola tuh kan sebetulnya harusnya dia tuh menguasai data. ya. Jadi bukan gini, selamat malam, salam olahraga, Bang Ropan. Gimana menurut Anda MU dan misalnya Liverpool? Ya udah, Begitu. gitu aja. Tapi kalau dibilang oke, dari sisi pertemuan, dari 10 pertemuan terakhir, ternyata MU masih bisa memimpin dengan kedudukan 6-4 misalnya. Akankah di pertandingan yang ini dia bisa memperkecil kedudukan jadi 6-5? Iya. Ya kan? Itu data dulu yang diungkapin baru dia bertanya. Baru bertanya. Nah, itu yang saya bilang nggak semua anchor sekarang tuh bisa nguasain itu. Iya, jarang saya lihat ya. Nah, Mereka itu. buka dengan data baru mereka Betul. lontarkan pertanyaan ya. Nah, itu kan Mas Tris kan yang begitu. Oh, Tris juga begitu juga. Jadi saya juga mengamati kenapa orang pada saat itu suka banget sih sama Mas Tris. Karena dia tuh tahu tapi belaga nggak tahu. Nah, susah tuh. Tris, lu belakang nggak tahu. Jadi dia tahu sebetulnya Jerman berapa kali juara dunia juga dia pasti udah tahu kan. Oh, Jerman kalau ketemu kita pas tuh Jerman. Sampai anaknya dinamain Balaka. Balaka. Wah, Terus dia main, luar ya kan? biasa. Bener dong. Iya, Jadi, iya. nah ketika dia tahu tapi memposisikan sebagai audiens itu susah. Nah sama ketika saya meng-create program pun saya memposisikan diri saya itu sebagai pemirsa bukan sebagai kreator. Apa sih yang diinginkan orang untuk nonton ini? Kenapa gue harus nonton itu? Betul. Kalau nggak ada manfaatnya atau nggak ada pengetahuannya, ya udah buat apa gue nonton? Itu yang sebetulnya yang harus dipikirin sama para kreator. Tapi Tris itu saya mesti bilang ke Mas Untung, saya buka. Sebelum dia ke RCTI itu karena dia tandem sama saya terus di radio. Oh. Jadi dia matang di radio. Kan sebelum ke RCTI dia dulu ke Antv. Oh iya, Antv. Antv, betul, Nah, sebelum Antv. Antv itu sama saya tiap pagi tuh. Ricky juga dulu kan dari Antv ya? Apa dari mana dulu ya? Belum enggak, kayaknya belum dia Antv itu enggak. Dia langsung dulu Antv ada Boy Noya sama Tris Irawan. Oh, Indosiar. Indosiar, Indosiar. iya. Nah Tris itu tiap pagi sebelum di TV itu sama gua. Oh. Jadi sudah terlatih benar tuh. Kan sama-sama Jerman kan. Yes. Saya Jerman, dia Jerman. Jadi Panzer ya. Panzer. Jadi luar biasa itu. Saya Argentinos ya. Argentina sudah kasih nomor Argentina sudah pakai kostum bagi nomor 10 Messi bagaimana? Tapi ada Udah. ceritanya bener. Gimana? Argentina. Jadi gini, Bisa Argentina kenapa? Bisa. Piala Dunia 82 maksudnya nggak salah ya. Kenapa? Piala Dunia Brazil ketemu Jerman nih masalah. Apa Inggris gitu. Kalau 82 di Spanyol itu di final Italia sama Jerman di Oh, final. yang Maradona megang 86 Meksiko. 86 Meksiko. Tangan Tuhan. Ya, Ya. tangan Tuhan. Ketemu Italia. Ketemu Jerman. Oh, Jerman. Kalah Jerman 3-2. Iya. Rumaniga masih ya? Masih Rumaniga situ Jerman, masih Rumaniga dong. Rumaniga, benar. Iya. Nah pada saat itu saya ngeliat gini, sebetulnya saya suka tuh sama Buruchaga secara fisik. Jorge Bruchaga benar iya. Secara fisik ya. Ya, Dan teman dia Maradona, dia kan sebenarnya second line-nya dari Maradona kan. Ya, Bruchaga ya. Saya sempat pingin namain anak saya itu Buruchaga. Orang yang saya paling kesal di dunia itu dia tuh. Bruchaga tuh, Mas Untung kasih ingat lagi tuh. Tolong jangan dikasih ingat. Gara-gara dia Jerman kalah itu. Betul. Maradona yang kasih bola. Betul. Terus Mas Untung gimana? Jadi dari situ saya ngeliat, ini pertama underdog. Ya. Saya suka tim underdog. Oh gitu ya. Saya suka tim underdog. Jadi challengingnya tuh lebih. Jadi kalau orang sudah merasa pintar biasanya kan nggak belajar. Jadi prinsip saya hidup saya tuh gitu gampang kok. Ya. Jadi saya jadi teraplikasi ke klub yang saya suka.
Prinsip hidup ini bawah ya. Ke bawah akhirnya. Ke bawah prinsip hidup Jadi masuk. kalau tim-tim mapan itu ya buat apa dibela udah mapan, Udah mapan, gitu kan. iya kan. Banyak fansnya gitu loh. Terus pada saat itu kan Argentina bener-bener tim underdog dong. Ya kan, Betul. abis era itu baru Mario Kempes ya. Iya, mereka Kempes sebelumnya. Oh, sebelumnya, iya. 78 juara Oh, kan setelah itu 78, selesai. iya. Maradona muncul kan. Nah, dibandingin Jerman pada saat itu kan Argentina underdog dong. Oh iyalah Jerman. Underdog. Jerman kan siapa yang nggak kenal Jerman. Jerman, Italia, Brasil kan Wih. tetap diunggulkan. Iya. Franz Beckenbauer. Wah, pelatihnya Franz Waduh. Beckenbauer kan, luar biasa Bukan tuh. main. Nah, dari situ saya suka sama Argentina, terus ngikutin kiprah-kiprah main Argentina. Jadi cara dia kan dulu ada tango. Iya, Tango. Kalau Brazil tuh samba. Nah, iya. saya suka tuh. Jadi dari situ saya mulai suka main Argentina sampai akhirnya ujung-ujungnya sampai ke tim atau klub. Idola saya tuh Batistuta. Iya, Batigol ya. Gabriel Batistuta. Gabriel Omar Batistuta. Omar Batistuta. Dari Sam- Fiorentina ke Roma. Roma Inter. Roma ini, wis. Roma Inter. Batistuta hafal benar nih. Jadi Oh. jadi gini. Kenapa suka sama Argentina ya karena mereka tuh kan dulu orang bilang oke samba. Terus kalau tiki taka kita baca Spanyol. Spanyol. Terus kalau samba Brazil. Brazil. Terus Tango, Catenaccio Itali, Itali. ya kan. Ya, iya. Nah, Tango, Argentina keren banget. Tango, gitu kan. Ini anak kecil duluan namanya pas ngeliat ngamatin permainannya juga bagus-bagus, Bang. Nah, sampai anak saya itu yang nomor 2 saya namain Aymar. Wah. Aymar itu gelandang yang kecil bagus. Pablo Aymar ya? Iwan Pablo Aymar. Juan Pablo Aymar. Bagus. Pantas Cool. anaknya dikasih nama itu. Wah, ya ini sambil fanatiknya ya. Iya. Luar. Kalau si Tris kan Balaka. Balaka. Kalau Tommy Welly Iker. Iker ya kan Casillas kan. Iya Casillas dia. Tapi anak saya yang terakhir namanya juga nama main bola. Alvaro. Morata dong. Wah, iya. Alvaro Morata tuh sampai nama anak dikasih nama Alvaro Morata. Begitu. Alvaro Repian tapi Moratanya jangan. Orang lah. jangan ya, Nah, Alvaro kan aja. kalau Morata tuh agak konotasinya bahaya tuh. Iya. Udah Alvaro aja udah bagus Alvaro. tuh. Nama Alvaro tapi udah tahu pasti begitu Alvaro pasti Iya, Spanyol ini. Spanyol. Mas Untung, yang paling berpengaruh di karir Mas Untung setelah ini, dulu kan orang tua tahu kan di Kebang nih, tapi orang tua dukung setelah masuk di TV sudah jadi top di TV udah ini, gimana orang tua Oke. pengaruhnya gimana tuh? Gini, saya ingat banget dulu tuh saya SMP apa SMA gitu ya. Terus saya pernah nonton TVRI. Kalau orang habis program tuh kan ada kreditator namanya kan, Ya, kerabat kerja. Ya, keluar namanya. Iya kan. Terus saya sempat protes sama bapak saya. Saya bilang gini, kenapa sih nama gue tuh Untung Pranoto? Biasa anak kecil. Masih Kenapa SMA. dia kasih nama Untung nih kan? Kenapa namanya Untung Pranoto? Kan gak gagah. Coba kalau misalnya Roni Pangemanan, kan keren kan? Waduh, jangan gitu dong. Kok saya yang jadikan itu, waduh. Terus kata bapak saya kan dulu apa ya, nggak berpikir karena dia nggak punya connecting ke orang TV. Dulu kan biasanya relasi kalau orang kerja gitu kan, Ya. relasi, lu bisa gue titipin anak gue kayak gitu-gitu. Iya. Dia bilang dari mana sih relasi nggak ada apa semua nggak ada mau masuk ke TV gitu. Iya. Ibu saya waktu itu saya bilang nasib orang nggak ada yang tahu kalau dia mau usaha dia bisa. Saya nggak pernah mimpi masuk ke TV. Iya. Jadi ya tadi begitu saya kerja nyari passion, mumpung belum nikah, Iya. coba semuanya. Nah ketika di TV saya nyangkut di MNC itu 22 tahun. 22 tahun. Sebelum akhirnya Mas Untung pindah kan? Pindah. Ke net. Kenet. Oh, 20 tahun nggak gampang, sudah dengan berbagai jabatan dari beliau ini. Luar biasa. Ya, jadi benar-benar saya mendapatkan tamu yang istimewa kali ini. Semua tamunya istimewa lah. Wah, tapi ini beda, semua istimewa tapi beda. Iya. Sama lah. Berbeda pengetahuannya untuk di belakang layar itu yang perlu kita tahu. Makanya untuk webinar mesti cepat-cepat. Webinar jebret, masa Gita itu anak buah aja sering dikerjain sama bosnya. Iya kan bisa ini Pak CEO jangan lupa ini. Iya Jangan kalau langsung bicara, untung. saya lebih suka tuh bicara kreatif sih sebetulnya. Ini bagus kreatif. Orang-orang itu kalau misalnya kita bicara kreatif tuh menarik gitu loh Bang. Ya. Ngemas sebuah program menjadi sebuah tontonan yang bisa disukai orang itu kalau orang itu dulu kalau kita kan bicaranya data rating share, kalau sekarang kan di digital views ya, visit orang apa semuanya. Yang pertama harus kita pelajari kan how to-nya.
How to-nya gimana kita bisa dapat views, dapat penonton. Nah, kalau kitanya bisa dikasih kebebasan tapi yang bertanggung jawab ya. Ya. Itu susah. Kalau kita bicara industri TV juga apalagi kan banyak keputusan-keputusan tuh yang kadang-kadang suka subjektif. Nggak ada yang salah. Baik lagi nggak ada yang salah. Cuman kan subjektif itu pasti ada reasonnya. Iya. Nah, ketika kita ngerasa bahwa ini kok nggak pas, ini nggak pas, nah itu yang kadang-kadang ngebuat kita tuh di orang TV itu, aduh, kenapa sih gitu. Nah, sementara kita tuh orang yang berproduksi kepingin banget buat ini, buat A, B, C, D, E, dan kita di challenge by data, by apa. Kan kalau kita bicara data program, kan ada yang kayak contohnya Apple sama Microsoft lah. Apple itu kan nggak pernah punya data ngebuat sesuatu. iPhone kita bicara iOS, ini OS. Ini pegang orang biasanya kan OS. iPhone kan produk baru, tapi dia percaya, dia bisa melakukan dan dia bisa ngebit. Nah itu jadi orang produk itu selalu harusnya bersinergi dengan data. Ya. Jadi kalau orang produksi bilang wah nih gue idealis, gue maunya begini, nah kadang-kadang tuh emang biasanya tuh jam terbang dibilang oh ini kayaknya yang orang ngerti produksi, syukur-syukur yang ngerti produksi, dia ngerti data, bisa decide itu lebih bagus. Gitu ya. Itu dah wejangan dari Mas Untung kepada kita semua. Ini kalau kita berdua mau terus bicara sampai pagi nggak habis-habis nih. Nggak habis, ya. Bang. Sekarang aja sudah hampir sejam ini. Nggak terasa kan? Udah hampir. Jadi kita nanti di lain lagi kita undang lagi, tapi webinar berikut lebih panjang webinar, iya kan? Sekarang Mas Untung biasa tim di sini ya menyiapkan sesuatu lah untuk kita jawab ini, untuk Mas Untung jawab ini. Pertanyaan cepat, ini biasa Abrar mereka suka siapin ini. Abrar ini anak buah kita di sini nih, top. Abrar ini, bukannya di Rans ya? Wah, Abrar mau di Rans ini, Abrar Geri, mereka nih Dejan, wah. Ini mesti dijawab nih, Mas Untung ya. Sebelum kita mengakhiri, ini ada pertanyaan biasa ke semua juga ini. Ya. Wah, siap Mas Untung ini. Kita akan pilih salah satu ya, Mas Untung. Ya. Ini De Rossi atau Totti? Kalau Totti atau Batistuta? Nah, coba. Saya pasti Batistuta dong. Batistuta. Kenapa Batistuta? Ya karena nggak tahu ya, suka dari dulu aja sih kalau Batistuta itu karena Argentinanya. Itu saya baru mau bilang. Argentina. Cuman kalau bicara attitude ya, loyalitas saya suka Totti. Kalau bicara loyalitas Totti. Sampai pensiun loh. Dari awal sampai akhir pensiun. Di Pensiun. Roma, benar. Dibayar berapapun sama Real Madrid pada itu kan dia nggak mau kan. Nggak mau. Nah, Loyalitas itu. Loyalitas hebat. Jadi kata Mas Untung benar. Loyalitas ada di Totti. Ya. Tapi kalau kesukaan pasti Argentina. Ya, suka kan? Ditanya suka. Kan? Iya, Batistuta dong, top. Oke, satu sudah terlewati. Lebih heroik handsball Suarez lawan Ghana atau gol Van Bronckhorst di semifinal? Bronckhorst saya bilang. Van Bronckhorst semifinal. Karena pada saat itu kan genting banget ya Belanda dengan nama besarnya. Ya. Terus Bronckhorst bisa nyiptain gol terus bisa buat Belanda lolos. Ya. Itu benar-benar. Benar, jawaban yang cepat sekali, Bu. Benar sekali. Oke, yang ketiga, Liverpool juara IPL setelah 30 tahun atau Barcelona apa nih? 4 kali ya bersama Pep. Wah. 6 kali ya. Dua-duanya tim gol itu. Liverpool. Bersama Liverpool ya juara IPL setelah 30 tahun atau Barcelona. Apanya? Bersama karena gini, Pep. ya, gue suka Liverpool sebetulnya. Satu, bukan, gue juga suka Barcelona. Ya. Tapi gini, Liverpool kan bukan tim mapan kan pada saat itu. Ya. Karena kan ada MU, City, Ya. terus Chelsea juga ada. Chelsea kan? lagi Ya, mapan-mapan, Ibrahimovic masuk. Ya, Ibrahimovic masuk. Liverpool apa sih gitu, maksud uangnya juga nggak sebanyak mereka kan. Iya. Tapi mereka bisa jadi juara, udah sekian lama penantiannya, wah itu klimaks banget. Oke, jadi Liverpool, Mas Untung pilih Liverpool. Sekarang Argentina era Maradona atau Argentina era Messi? Pilih yang mana? Ini dua-dua susah nih. Berat nih. Era Maradona. Saya jatuh cinta Argentina gara-gara Maradona. Tadi kan benar. Jadi pilih yang mana? Berarti Maradona dong. Iya, kalau ngelihat jatuh cinta pertama kan biasanya kan love from the first sight. Iya, cinta pertama itu menggoda itu, sentuhan pertama. Itu luar biasa. Jadi Maradona memang, karena Mas Untung memang di era itu yang langsung senang dengan Maradona. Luar biasa Maradona membawa tim ini juara pada saat dia dengan tangan Tuhan.
ketika mengalahkan Inggris waktu itu Mas Untung ya. Siap. Sebelum Itu. Jerman tuh. Ya Lineker dulu ya. Lineker. Oh benar, Peter Shilton kan kiper Iya, dikelabuin sama Maradona di. Waduh, bolanya tuh. Tapi kalau ngeliat replaynya antara bener tangan. Tangan Cuman sih, tapi iya. halus banget ya Makanya caranya. wasit nggak sempat itu. Hakim garis sama wasit bayangin tuh. Itu pun kalau misalnya Cepat ada banget. VAR-nya. Nah, VAR ya, video. Iya VAR, iya. Video Asisten referee. asisten referee. Iya. Gue rasa juga susah nentuin itu. Gitu ya. Kalau ngeliat beberapa kali kan gue puter-puter gitu ya. Iya. Emang kelihatan sih tangannya Tangan bergerak iya, gitu bergerak, kan. iya. Tapi antara tangan sama kepala gerakan itu cepet banget gitu. Kecepatan itu hanya pemain jenius yang bisa begitu. Iya kan? Makanya dibilang tangan Tuhan, hanya pemain jenius. Benar. The one and only. Yang punya cara begini orang jenius. Wah, sudah. Masuk lagi barang itu. Aduh. Udah. Oke, sekarang terakhir nih ada lagi nih. Kebun jeruk atau Mega Kuningan. Nah, saya sudah nggak di dua-duanya sekarang. Iya, tapi kan memilih. Gini, saya Dua-dua tuh enggak. saya lahir besar itu di kebun jeruk. Ya. Biar besar nggak Kebun mau Jeruk. mau nggak mau suka nggak suka ya Harus diakui. Diakui. Iya Jadi dong. sejarah itu. sejarah. Jadi yang membuat saya tuh bisa mengerti dunia broadcast itu kebun jeruk. Oke. Mau nggak mau, suka nggak Jadi suka. memang Saya, benar. biarpun apapun yang saya alamin di sana, nggak ada company itu ngutang sama karyawan. Iya. Jadi kita yang coba belajar, saya menimba ilmu 22 tahun tuh bukan waktu yang cepat. Iya. Tapi saya bisa dapat semua ilmu tuh di sana. Benar, kalau saya setuju. Kacang tidak kulitnya ini. Ini biar dia menjadi top di Kuningan atau di mana, tetapi pertama kali asal dia berkarir dan top itu naik kata Kebun Jeruk. Jadi pilih Kebun Jeruk. Ya, Jebret atau Ahai? Wah. Jebret atau Ahai? Jebret tuh anak. Sedap. Jebret tuh anak. Si Ahai tuh anak. Nah. Jargonnya, nih dari sisi apa sih nih jebret atau itu suka Ya, atau apa? Jebret kan jebret bola atau Ahai. Oh saya suka lebih Ahai. Nah, itu. Sana. Iya, jadi Ahai itu Ahai. Karena gini, Iya. coba dicari datanya. Menurut saya sih Ahai duluan yang naik. Oh gitu. Jadi Ahai dulu naik, tapi kreatifnya Valen Valen Jebret bisa ini kreatifnya. bisa. Jadi kalau Valen ini mengikuti ini kalau saya potong cerita ini di Inggris. Yes. Inggris tim nasional tapi ya, IPL di Inggris. tapi yang keluar pertama tuh Ahai. Ahai. Cuman kan jam terbangnya Ahai sama Jebret lebih banyak on airnya. Tapi Ahai duluan yang keluar dengan Ahai. Iya. Nah, habis itu ya off. Ahai sih di Serie A sih jadi kalau media kan Inggris kan Iya. cepat tuh. Tim Nah. nasional Inggris kan pemain-pemain Inggris langsung top. Betul. Nah, Jebret tuh di IPL. Nah. Ahai Serie A Betul. itu. Jadi lebih banyak jam tayang, jam terbang. tayang, Iya. ya, betul. Betul Mas. Raffi Ahmad atau Denny Cagur? Waduh. Ini terakhir, pamungkas terakhir yang harus dijawab oleh Mas Untung. Raffi Ahmad atau Denny Cagur? Hehe. Dua-duanya anak tuh. Dua-duanya ya memang sulit. Cuma mesti satu kayak tadi Kebun Jeruk kan siapa? Gitu kan. Dua-duanya anak. Dua-duanya punya kesan yang apa ya mendalam banget Mas. Ya. Saya mulai dahsyat itu dulu memang bener sama Raffi. Ya dahsyat. Ya. Dahsyat. Cuman Denny itu dekat banget bahkan. Dekat banget. Dua-duanya tuh punya nilai historical yang susah untuk dihapus ya. Ya. Jaga hubungan baik dua-duanya. Susah saya kalau suruh milih antara dua anak itu dua-duanya baik kok. Iya, pasti baik, dua-dua baik. Cuma kalau salah satu mas. Iya kan? Mesti salah satu. Jawab mesti salah satu. Sama tadi kayak Maradona Messi kan dua-dua bagus. Dua-dua idola senang, tapi kan berada pada saat itu di Maradona. Bukan Messi jelek, bukan, tapi ini Tapi pilihannya gini Bang, kalau kita bicara Messi, Maradona gitu kan, dua-duanya nggak ada hubungan emosional, masih bisa di. iya. Ini dua-duanya ada hubungan Jadi emosional. kita bicara Raffi sama Denny nih. Ah. Ya, jadi 1, 2 mesti dijawab nih. Nggak bisa Raden ya? Ya susah kan lu. Raden bisa? Nggak bisa, pokoknya satu. Raffi apa Denny ini kan? Ini cuma kuis aja ini, cuma kuis. Iya. Oh, mau pakai berpikir nih di Ini terakhir. berat nih, Berat ini. berat. Nggak apa-apa satu aja bilang kan satu aja. Raffi Denny ya kalau dari historical Raffi lebih lama. Ya, ini dari histori. Jadi ini Raffi. Nah, itu benar itu. Kalau dari jawaban sisi yang- kedekatan terakhir saya lebih dekat sama Denny. ya, kan terakhir tapi dari histori. Iya, Raffi. Jadi itu jawaban yang mantap. Pilih yang masuk di antara celah-celah ini kayak Maradona juga mainnya, main meliuk-liuk juga kelihatan ini. Aduh. Mas Untung terima kasih banyak ini. Sama-sama Bang Roman. Sudah meluangkan waktu datang ke Siap. Jebret Media TV di studio ini luar biasa. Sama-sama. Ya, sebuah kehormatan buat saya, buat
Jebret Media buat CEO juga teman-teman di sini. Jangan Kita belum bicara tentang dunia digital Oh sama belum, TV. makanya saya bilang tadi kalau kita perpanjang 2 jam, 5 jam kita di sini. Iya, itu kan? lagi menarik itu. Jadi masih ada nanti kesempatan untuk webinar. Webinar apa itu? Nanti kan ketemu sama CEO kan nanti rencana tadi telepon saya dengar ada bisnis kan. Nah, itu langsung ini pasti CEO nonton ini, pasti nanti diputar dia nonton. Itu bisa bicara wah mantap itu. Jadi saya pikir itu pembicaraan yang luar biasa pada saat ini ya. Dan biasa seperti biasa kita kalau habis sebelum penutup ini ada kaos dari Jebret buat Mas Untung ini kita kasih nih kaos dari Valen nih. Iya Valen, nanti kan ada tahap kedua kan, nanti tenang aja ada episode kedua. Saya mesti ngobrol apa? Ini kaos khusus buat. Enggak, saya selalu amazed sama orang kayak model Valen gini loh, Bang Ropan gitu. Jadi kita berkreasi itu nggak kenal tempat, nggak kenal apapun, jadi harus tetap jalan. Apalagi di posisi COVID kayak begini pandemi, kalau kita stuck ya kita mati kan? Iya benar, setuju. Ya, apapun yang bisa kita lakukan. Nah, Jebret TV itu pas kemarin ngobrol sama Panji sama gitu, hebat ya Panji nih. Saya jadi pengen belajar dari dia. Kenapa sih lu bisa begini tuh, how-nya tuh gimana? Gitu ya. Gitu. Jadi meskipun saya juga ada PH gitu ya, kita bicara ngasah kreatif apa yang kemarin kita terakhir ngebuka pintu buat konser God Bless tuh kita yang buat tuh konser God Bless ya. God Bless jadi ya udah kalau God Bless kan konser gede buka pintu buat yang lain udah mulai nih bisa bikin konser kayak gitu. Cuman Jebret tuh saya mesti karena endurance sampai sekarang dia tetap ada eksis lagi-lagi kreatif lah. Dan kita tinggal menunggu nih undangan dari Mas Untung. Wah, boleh di tempatnya. Woi, seperti kita gantian lah. Boleh gantian. Gitu. Kan Mas Untung ke sini kita ke sana. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Mas. Siap. Salam buat keluarga. Kita hati-hati di jalan nih pulang. Siap. Tetap Tango Argentina. Oke, sampai kita jumpa nanti pada episode berikut Nostal Bola. Ciao. Salam olahraga gitu. Salam olahraga.